Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizaatul Khairia dan hari ini saya sedang bersama Miss Lita, owner dari Lembaga Bimbingan Belajar Everyday English. Selamat pagi Miss Lita. Hari ini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Miss Lita. Tapi sebelumnya mungkin Miss Lita bisa memperkenalkan tentang bimbingan belajarnya terlebih dahulu. Ini kursusan bahasa Inggris namanya Everyday English. Ya. Kenapa dibilang Everyday English? Karena kita buka setiap hari dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat untuk akhir-akhir ini kita libur, buat free buat saya gitu ya, istirahat. Nah, dulu itu namanya Weekend English. Namanya Weekend English karena memang saya kan masih kerja di luar. Jadi cuma Sabtu Minggu aja, tapi karena semakin bertambahnya murid, jadi saya namain Everyday English karena setiap hari kita buka gitu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih nilai kemanusiaan dan nilai keagamaan yang mendasari berdirinya Lembaga Bimbingan Belajar ini? Nilai kemanusiaan. Dulu pertama kali saya buka ini tuh sebenarnya iseng-iseng ya, karena dulu kan background saya kan ngajar, guru di les-lesan. Dulu pernah ngajar di IF, di English House, di ILP International Language Program yang di Jelur Sari, tapi karena udah tutup jadi saya akhirnya buka sendiri gitu. Terus yang mendasari dulu gara-garanya sih nolong anaknya teman saya. Terus lama-lama anaknya teman saya enjoy les di saya, terus lama-lama dia ngajak saudara-saudaranya, teman-temannya, terus jadi makin banyak. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk buka kelas setiap hari. Kalau dari nilai kemanusiaan sih saya buka ini karena pengen aja ngasih kesempatan sama anak-anak yang ya bisa dibilang tidak terlalu kaya ya, tidak mampu, untuk dapat kursusan bahasa Inggris yang bisa dibilang pembelajarannya hampir sama dengan les-lesan yang lumayan mahal. Barangkali mereka tidak bisa bayar, terus mereka di sini bisa dapat kesempatan untuk les. Murid-murid saya juga ada anak-anak SD negeri banyak yang daerah-daerah sini gitu. Terus kadang-kadang juga saya ngasih kesempatan buat anak-anak nggak punya secara gratis di sini, ya bisa dihitung lah 1, 2, 3 anak gitu. Kalau menurut aku nilai kemanusiaannya itu seperti itulah, ngasih kesempatan sama anak-anak yang nggak mampu untuk belajar di sini gitu. Selebihnya ya anak-anak dari keluarga menengah gitu, menengah atau menengah ke bawah juga seperti itu. Keagamaan tuh gimana ya maksudnya ya? Mungkin kayak biar ilmunya kayak bermanfaat terus jadi pahala. Ya, selain ngasih pembelajaran bahasa Inggris, saya juga ngasih kedisiplinan. Barangkali ya kayak misalnya datang on time. Terus kayak misalnya mereka kan kalau masuk sini kan mesti nggak pakai sandal. Mereka itu sudah terbiasa dengan kayak menyusun sandal gitu ya. Menyusun sandal di luar itu adalah salah satu kedisiplinan yang memang harus diajarkan sama anak-anak. Terus apa ya, kalau masuk kelas kita harus greeting atau memberi salam, itu sih didikan yang baik yang buat anak-anak mulai dari sedini mungkin sampai nanti buat mereka besar gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal sejarah Miss Lita akhirnya mendirikan LBB Everyday English ini? Yang tadi ya? Iya, awal sejarahnya dulu kan aku backgroundku kan ngeles-ngelesin, kerja di beberapa lembaga kursusan seperti yang sudah ternama. Terus saya pikir saya punya ruangan sebesar ini, ada 2 kelas, kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Lagian juga kan anak-anak daerah sini banyak SD kan, di daerah sini SD, SMP, SMA, jadi ya saya buka aja. Terus ternyata ya memang minatnya cukup lumayan ya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang Miss Lita pernah hadapi sebagai entrepreneur atau edupreneur? Untuk pertama kalinya itu kan pertama kali pengen buka kayak gini kan gimana ya caranya cari murid gitu.
Terus sampai dulu tuh sebar-sebar brosur, kita datengin ke SD-SD terdekat sini, terus ngobrol sama ibu-ibunya gimana, apa mau ngelesin anaknya atau enggak di sini. Itu sih kalau menurut aku pertama kali bukanya. Tapi kalau udah anak-anaknya di sini, terus tantangan berikutnya bagaimana mereka betah di sini, suka belajar di sini dengan suasana yang enak, terus happy enggaknya. Kan biasanya kan kalau anak yang nggak happy ya mereka bisa aja cepat keluar dan memberikan omongan yang nggak enak kan. Itu bagaimana maintain hubungan dengan orang tua dan anak juga gitu. Jadi kalau mereka udah nyaman di sini kan pasti kan mereka akan mempromosikan atau memberitahu ke teman-temannya gitu. Lalu siapa target pasar dari LPB Everyday English Miss Lita ini? Kalau aku sekarang ini SD ya. Iya. Karena semakin banyak anak SD yang masuk sini, SD kelas 1 sampai 6. SMP, SMA ada tapi tidak terlalu banyak. Kenapa aku senang SD? Karena mereka kan dari yang nggak tahu apa-apa, terus aku bisa ngajarin mereka, mendidik mereka, jadi sampai tahu perkembangannya. Oh, anak ini yang tadi yang nggak tahu numbers jadi tahu numbers gitu. Terus biasanya juga dari beberapa orang tua ngasih input, terus nilai anak saya lumayan gitu. Terus anak saya jadi senang bahasa Inggris. Gitu sih yang ya seperti itu. Biasanya anak SD. Kalau saya SD senangnya. Kalau misal kayak sudah lulus SMA gitu ada nggak? Ada SMA mahasiswa kerja, tapi bayangkan kerja itu privat. Kalau kerja privat, kalau mahasiswa saya campurkan dengan SMA dan kadang-kadang kita ikutin umum ya, umum. Ya. Lalu bagaimana manajemen keuangan dari LPB Everyday English? Manajemen keuangan sih, ya mereka kan setiap bulan bayar ke saya kan, terus untuk pembayaran itu terus saya report, saya buatkan kayak pembukuan gitu. Terus setiap bulan saya bayar pajak ke pemerintah yang UMKM itu ya, bayar. Terus setelah setiap bulan bayar saya laporkan pajaknya itu setiap bulan Maret gitu, setahun sekali. Itu aja. Keuangannya sih cuma masuk gitu aja ya, nggak terlalu yang jelimet amat gitu. Lalu bagaimana cara Miss Lita untuk mengendalikan mutu jasa dari LPB Everyday English ini? Mengendalikan mutu itu nggak gampang ya, soalnya kan banyak saingan kan. Seperti kita tahu kayak di Delta Sari itu aja udah berapa kursusan, ada 2. Tapi sejak pandemi ini memang mereka kan tutup tapi tetap online. Kalau saya sih pertama bagaimana anak-anak itu merasa senang ada di sini, barangkali dengan ruang kelas yang bersih, terus pembelajaran yang menyenangkan, fun, learning in a fun way, dengan cara kasih game, terus interaksi dengan murid, apa lagi ya, terus komunikasi juga dengan orang tua, itu penting, itu public relation, biar hubungan dengan orang tua dan anak itu juga bagus gitu. Yang pasti sih belajar dengan cara menyenangkan, itu yang paling penting. Jadi anak-anak tuh percaya dirinya kuat. Kan belajar bahasa Inggris itu kan tidak hanya pokoknya nilai di sekolah bagus gitu kan, tidak hanya itu. Karena belajar bahasa Inggris kan untuk seterusnya, untuk sampai SMP, SMA, dan sampai dia kerja juga. Yang penting gimana menimbulkan mereka tuh percaya diri gitu. Terus saya pernah juga kayak guest teacher gitu ya. Oh iya, guest teacher. Guest teacher itu dulu waktu sebelum pandemi. Banyak, ada dari Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, apa lagi ya? Ya, Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, ya. Mereka itu ada beberapa teman saya udah saya kenal lama, atau dari Couchsurfing. Dulu itu kan kalau tahu Couchsurfing itu mereka kan turis-turis yang melancong ke beberapa daerah, tapi kadang-kadang mereka stay di sini 1 hari hanya untuk spesial buat ngajar, tapi mereka senang banget.
ngajar anak-anak itu. Dan buat anak-anak itu juga kan sesuatu yang baru kan, seneng. Iya. Tapi sekarang guest teachernya belum ada. Barangkali kalau pandeminya udah berakhir pasti saya yakin ada lagi. Iya. Biasanya beberapa bulan sekali ada guest teacher gitu. Bagaimana syarat-syarat untuk mendirikan LBB Everyday English News? Kalau untuk sementara ini dulu kan rencananya saya yang ngajar ya, jadi kayak sistem privat tapi kok tambah banyak murid gitu. Akhirnya ini udah dari tahun 2014 kan, aku berdirinya 2014 pertengahan, terus saya ngajar sendiri gitu, terus akhirnya saya agak kewalahan, baru aja sebulan ini dapat dua guru itu ngajar. Terus dulu pernah datang ke dinas pendidikan yang di Jalan Jagir itu, katanya sih untuk mendirikan CV itu harus minim muridnya 100, terus setidaknya ibu bekerja sama dengan guru lain. Waktu itu kan saya masih sendiri, jadi ya mereka terus terang aja belum bisa untuk mendirikan CV gitu. Jadi untuk sementara ini belum ada badan usaha atau apa, masih bisa dibilang kayak dia benar-benar punya saya sendiri tapi nggak ada legalnya gitu. Saya juga nggak pernah nyangka muridnya tambah banyak gitu kan. Jadi memang belum terdaftar atau belum gitu. Karena kan persyaratannya juga katanya sih belum memenuhi ya. Sampai sekarang juga masih belum. Sekarang sih jumlah muridnya kadang-kadang up and down ya, naik turun, pernah 100, pernah 120, pernah, tapi sekarang sekitar 85 muridnya sekarang. Jadi belum kepikiran juga untuk mendirikan kayak izin usaha gitu. Bagaimana nanti barangkali ke depannya. Belum, amin. Tahun ini sih belum kepikiran gitu. Iya. Oke, sama-sama.